Apa sih motivasi kamu menjadi bagian dari Duta Universitas Negeri Jakarta? Kayak untuk motivasi aku sendiri itu karena aku melihat sebagai mahasiswa kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa kita coba di kampus ini, terutama di Universitas Negeri Jakarta ini memiliki banyak sekali kegiatan yang bisa kita coba. Misalnya kita bisa ikut BEM, kemudian UKM, Mawapres, dan salah satunya jadi Duta Universitas Negeri Jakarta. Tentunya hal itu sangat-sangat menarik ya. Bonjour, bienvenue au podcast Code 9 BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Gatan sebagai host dari podcast kali ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang kece banget pada hari ini, mengangkat prestasi. Penasaran? Yuk langsung aja kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Oke, selamat datang di YouTube BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Yang di sini kita akan melaksanakan podcast salah satu non-proker dari Departemen Kominfo BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast dan kita hari ini kedatangan salah satu narasumber kita. Boleh saya halo? Halo, bonjour à tous. Je m'appelle Felicia Dinar. Enchantée. Oke, jadi kita sudah kedatangan Felicia Dinarustandi dari mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Prancis pada semester berapa, Felicia? Aku semester 3. Wah, semester 3 luar biasa. Dan Felicia ini, for your information nih, pada November bulan lalu telah terpilih menjadi bagian dari Duta Universitas Negeri Jakarta, yang dimana pasti kalau kita dengar tentang Duta UNJ itu pasti salah satu organisasi ataupun tempat yang bisa kita belajar banyak ya, explore banyak ya. Nah, kira-kira Felicia boleh kasih tahu nggak sih motivasinya nih buat gabung ke Duta UNJ itu apa sih? Oke, motivasi sendiri ketika aku pengen join Duta Universitas Negeri Jakarta itu karena aku merasa mahasiswa itu kan merupakan remaja ya yang menjelang dewasa, dan juga kita ini memiliki banyak sekali hal-hal yang bisa dicoba gitu. Terutama di kampus itu kan ada banyak wadah ya untuk kita mengembangkan diri. Salah satunya dari Duta Universitas Negeri Jakarta gitu. Jadi aku punya prinsip juga kayak selagi aku masih muda, aku pengen mencoba banyak hal yang bisa membantu aku berkembang gitu. Oke, jadi tempat untuk salah satu stepping stone ya buat belajar lebih baik. Oke, keren banget nih. Tentunya pasti proses untuk jadi Duta UNJ, apalagi aku dengar-dengar Duta UNJ itu karantina selama sebulan ya. Habis itu dari terpilih jadi finalis terus sebulan habis itu karantina. Mungkin Felicia boleh kasih tahu nggak sih perjalanan selama 1 bulan itu struggle-nya gimana, up and down-nya tuh kayak gimana sih, Felicia? Boleh kasih tahu nih. Untuk perjalanannya sendiri itu tentu saja ada sulitnya tapi juga ada senangnya gitu ya. Kayak aku terutama sebagai mahasiswa, aku memiliki kewajiban untuk berkuliah gitu. Terus juga di sisi lain aku ikut sebagai duta. Jadi aku benar-benar belajar untuk manage waktu aku, dan juga karena aku bagian dari BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, aku harus pinter-pinter nih mana yang harus aku utamakan gitu. Terus untuk perjalanannya sendiri di Duta Universitas Negeri Jakarta selama sebulan itu, menurut aku kayak roller coaster sih Kak. Kayak seru banget, tapi aku juga punya tantangan tersendiri gitu. Terutama waktu aku karantina juga, aku tuh masih kuliah gitu. Maksudnya kayak aku ada kuliah dari pagi gitu sampai siang atau bahkan sore, dan sorenya jam 4 aku lanjut karantina gitu. Dan hal itu terus berjalan selama 1 bulan, dan somehow itu merupakan hal yang baru buat aku dan menarik banget sih gitu. Oke, tadi menarik banget sih yang udah tadi dibilang sama Felicia bahwa di karantina itu ada up and down-nya, tapi ada bahagia, ada senangnya ya. Dan tadi juga udah di-mention ya kalau Felicia selama karantina juga menjalani kehidupan sebagai mahasiswa biasa, lalu juga menjalani kehidupan sebagai anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Mungkin ini selanjutnya ini ada salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan pada orang-orang yang mengikuti organisasi ataupun orang yang memiliki banyak pekerjaan ya. Itu tentang cara memanajemen waktu. Nah, Felicia ini kan juga jadi bagian dari Duta UNJ, bagian dari BEM juga, dan juga mahasiswi yang dimana sudah masuk semester 3 ini udah mulai naik ya, materinya udah mulai susah nih. Gimana sih cara Felicia buat nge-manage waktu antara 3 hal tersebut, gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri tentunya aku bikin skala prioritas. Misalnya di hari itu aku punya penugasan di Duta, dan berarti aku bakal fokusin ke Duta dulu, tapi
karena paginya aku ada kuliah, jadi tentunya aku akan utamain kuliah aku, kemudian duta dan juga BM gitu. Terus juga kalau misalnya untuk sehari-hari gitu ya, aku tuh bikin list to do. Kayak walaupun sebenarnya kayak simple ya list to do, cuma kadang aku tuh membuat kalau aku udah selesai ngerjain itu kan aku centangin, itu tuh kayak satisfying gitu loh, karena apa yang aku mau tuju di hari itu tuh tercapai gitu. Nah itu dia, jadi gimana aku ngebagi waktunya itu tentu aku buat skala prioritas gitu, mana yang harus diutamakan terlebih dahulu di hari itu juga gitu, supaya aku juga bisa ngelaksanain hal-hal tersebut dengan baik. Tentunya aku juga jaga pola kesehatan aku, kemudian juga hal-hal yang aku kerjain itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, luar biasa banget nih tadi mengatur skala Mengatur skala prioritas ya, lalu betul. juga bikin to-do list, di checklist kalau misalkan udah selesai. Luar biasa banget Iya. deh. Nah, ngomongin tentang kesibukan kamu sebagai mahasiswi, lalu juga sebagai BEM, lalu juga sebagai duta WNJ. Nah, apa sih yang ngebuat kamu bisa bertahan sampai sejauh ini? Motivasi apa sih yang membuat kamu gua harus ngejalanin ini nih gitu. Mungkin boleh kasih tahu nih motivasinya Oke. untuk bisa sampai ke saat ini gitu. Tentunya dari tekad ya, karena aku juga berprinsip kalau aku pengen jadi mahasiswa yang aktif, nggak selain di akademik gitu, aku fokusin ke akademik, tapi juga aku sebagai mahasiswa harus mendapatkan dan mempelajari mengenai hard skill dan soft skill yang aku punya nantinya gitu. Jadi selain aku fokus ke akademik, misalnya akademik aku bagus nih, amin. Nah, Amin. aku juga harus punya hal lain yang aku tekunin gitu, contohnya di BEM ini dan juga duta gitu. Karena menurut aku hal-hal atau benefits yang aku dapetin ini tuh banyak banget dan luar biasa, bisa aku aplikasikan di masa depan nanti gitu. Contohnya kayak di Duta kan kita jadi pewaran, naradamping dan lain sebagainya gitu. Sedangkan di BEM ini kita kan menjadi divisi-divisi ya, kayak HPD, kemudian pengawal acara dan lain sebagainya. Itu menurut aku luar biasa sih, karena pengalaman dan juga kita tuh jadi tahu gitu, oh caranya kayak gini gitu. Seperti itu. Luar biasa, berarti jadi sarana untuk mendapatkan suatu experience ya tentunya, baik dari Betul. band, dari duta WNJ, baik perjalanan sehari-hari selama menjadi mahasiswi. Nah, mungkin boleh nih dikasih kesan pesan ataupun kasih motivasi atau semangat nih buat teman-teman yang kedepannya juga mungkin mau berprestasi juga seperti Falisha, pengen explore lebih banyak tentang dalam diri kalian, explore lebih banyak tentang organisasi dan lainnya. Mungkin Falisha boleh nih Oke. ngasih motivasi atau kesan pesan. Oke, motivasi dari aku mungkin ngasih kayak pesan-pesan aja Oke, kali ya. boleh, boleh. Misalnya kita kan lagi jadi mahasiswa, itu ada banyak sekali wadah di kampus yang bisa kita coba untuk mengembangkan potensi diri gitu. Seperti ada BEM, kemudian juga UKM ya. Iya. Sudah ada BEM, kemudian UKM, Betul. lalu Mawapres dan juga Duta. Nah, selagi kita berpotensi dan juga bisa mencoba hal tersebut, kita coba aja gitu. Juga nantinya kan benefitnya datang ke diri kita gitu, jadi kita bisa menjadi manusia yang aktif dan juga bermanfaat kayak gitu. Wah, luar biasa. YOLO ya, you only YOLO, live betul. once. Jangan sampai kehidupan ini malah kamu sesali di akhir ya. Betul. Selagi masih muda kita cari sebanyak-banyaknya ya pengalaman dan juga pengalaman yang bisa kamu dapatkan selama apalagi kamu masih masa kuliah. Betul. Sekarang ya masih 4 tahun itu perjalanan yang panjang ya. Dan pastinya selama 4 tahun itu banyak sekali opportunity yang bisa kamu dapatkan selama kamu menjadi mahasiswa. Baik, teman-teman pengen keren juga sama Falisha, boleh nih Falisha kasih tahu nih Instagram ataupun media sosial kamu, siapa tahu nanti ada yang follow setelah ini atau mau nanya-nanya langsung ke Falisha, boleh banget nih. Untuk Instagram aku @falishadras, untuk email aku ada falishadras@gmail.com. Oke, luar biasa. Baik, untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih lanjut nih, bagaimana cara berprestasi atau mungkin mau nanya-nanya juga nih tentang BEM Prodi ataupun juga Duta WNJ, boleh banget hubungi Falisha di media sosial ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton kami di YouTube BEM Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Saksikan Code 9 episode selanjutnya. Dadah.